Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa izah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para asatidjah, para tokoh masyarakat, wabil khusus Sohibul Bait, keluarga besar Bapak Sutrisno bin Tarmono, yang saya hormati Bapak RT 004 beserta jajarannya, yang saya hormati akhina fillah Ustaz Haji Muhammad Saleh, semoga panjang umur, sehat walafiat. Yang saya hormati Ustaz Ilham Al-Hafiz, panjang umur, sehat walafiat. Bapak pemimpin acara, pengatur acara, MC kita Sabto, ya mudah-mudahan sehat selalu. Bapak-bapak, sepuh ini sepuh yang tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Mudah-mudahan doakan semuanya panjang umur, sehat walafiat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kudrah izin Allah kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat almarhum Bapak Sutrisno bin Tarmono diberikan Allah Subhanahu wa taala langkah dan niat kita pahala yang besar insyaallah Subhanahu wa taala. Kita doakan almarhum Bapak Sutrisno Tarmono, kemudian Angga Idi Pangestu bin Bapak Sutrisno, Sekar Tri Utami bin Bapak Sutrisno. Mudah-mudahan semua almarhumah diampuni dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya. Mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Keluarga diberikan ketabahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menerima kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keikhlasan, ketulusan menerima qada-qadar Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala yang besar insyaallah subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, mohon izin, mohon maaf datang telat. Biasa habis konser. Iya. Jadi malam ini saya konser tuh tadi Pak. Maghrib naik tuh, manggung dikit, ya, megang gitar doang saya mah. Neng gitu. Tinggal. Alhamdulillah, saya udah janji sama Adinda Haji tadi WA sebelum asar. Bisa nggak Pak Ustaz? Oh bisa aja, jamaah kita betul ya. Pokoknya bagi Al-Jadid siapa aja ya yang perlu, dan kebetulan kita tidak ada waktu yang berhalangan, sangat begitu. Sehat walafiat, insya Allah kita hadir. Amin. Karena Masjid Al-Jadid paling kompak ini. Iya alhamdulillah. Memang yang punya masjid RT-nya siapa sih? Hah? Yang punya siapa yang punya? Orang jauh ya? Alhamdulillah. Ini kompak nih gitu ya. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur bisa hadir bersama-sama semuanya. Mudah-mudahan kita hadirnya mendoakan almarhum mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
lanjutin yang kemarin karena malam kemarin ada sambungannya nih sekarang, ya, bahwa kita mengingat akan yang memutus kelezatan yaitu al-mautu, ya. Kalimat itu aksiru, fiilnya fiil amar, artinya perintah. Al-amru lil wujub, perintah itu wajib karena fiil amar. Artinya kita diperintahkan aksiru, perbanyak oleh kamu mengingat akan yang memutus kelezatan yaitu al-maut. Perbanyak oleh kita. Harus itu. Supaya apa? Supaya kita waspada, supaya kita hati-hati dalam melaksanakan hidup dan kehidupan kita. Jalan ke sono, jalan kemari, ibadah ini, ibadah itu, hati-hati. Jangan sampai kita terlena, terganggu, tergoda oleh syaitan. Karena syaitan udah janji sama Allah untuk menggoda Nabi Adam dan keturunannya, termasuk kita. Maka oleh karena itu ingat, ya, selalu kita ingat, selalu kita waspada ketika kita beribadah, ketika kita kontak dengan sesama. Ingat bahwa dari situ kita akan menghadapi godaan yang memutus kenikmatan. Maka ketika kita berhubungan dengan sesama, dasarnya harus keikhlasan. Jangan ada tujuan yang lain. Ketemu dengan Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji, sehat, alhamdulillah. Ikhlas kita doainnya, betul. Pak Haji jawab juga, waalaikumsalam Pak Ustaz, sehat, sehat, alhamdulillah. Dua-duanya dapat, ya nggak? Yang nanya dapat, yang jawab alhamdulillah. Ada yang begitu? Di hatinya ada yang begitu. Ada, betul ya? Karena kita semata-mata beribadah. Diganggu oleh setan. Masa gue yang tua duluan? Kan Ustaz masih muda. Ya. Masa gue duluan? Ya, dia duluan lah gitu ya. Ada begitu? Mana orangnya? Enggak mudu-mudu, ya enggak? Siapa yang lebih dahulu memberi salam, dialah yang paling mulia. Betul ya? Yang muda duluan dia berarti, betul ya? Yang tua duluan dia berarti, betul ya? Maka oleh karena itu kita ketika bertegur sapa dasarnya ikhlas, nanyain saudara kita, betul? Saudara kita semuanya muslimin, mukminin, saudara, cuman beda emak, beda bapak, betul ya? Sama kita. Maka oleh karena itu kita harus dengan siapapun bertegur sapa. Dasarnya keikhlasan. Dua, ketika ibadah juga begitu, betul ya? Itu kan tadi assalamualaikum ibadah juga, betul. Nanya ibadah juga, betul. Sholat ibadah juga, betul. Ketika kita beribadah juga dasarnya harus wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Jadi tidak aku perintahkan kamu sekalian, wahai hamba-hambaku, ketika beribadah kepada Allah dasarnya harus ikhlas. Tuh. Kalau ikhlas ibadah kita, baik berhubungan hablum minan nas ataupun hablum minallah, kalau dasarnya ikhlas, insya Allah ada pahalanya, ada balasannya. Ini kita kadang-kadang ketemu aja nggak mau nanya, betul nggak? Ada? Mana orangnya yang ketemu nggak mau nanya? Janganlah kita sama-sama muslimin ketemu dengan siapa nanya, tegur, betul ya? Bayar kagak? Kagak, negur kagak bayar. Assalamualaikum bayar? Waalaikumsalam bayar? Kagak. Tapi pahalanya luar biasa itu. Maka oleh karena itu kesempatan kita sekarang yang masih hidup nih, cari itu ya, pahala yang banyak, pahala yang besar, betul ya? Karena apa? Besok kita kembali kepada Allah, nggak bisa lagi begini. Bisa kumpul kita begini bisa? Udah mati. Kagak lah, kalau kumpul ada yang ingin Pak Trisno sekarang ada di sini, apa kata kita? Woi, apa kata kita? Lah bagaimana nih? Betul ya? Ini benar kan ya? Gak mungkin lah, betul ya?
Karena sudah beda lagi. Tapi kita bakal begitu nanti, betul? Hari ini kita kumpul mendoakan beliau, besok juga kita bakal kumpul doain yang lain, betul ya? Kita doain saudara kita, besok saudara kita yang doain kita, betul? Tapi kalau kita saudara ogah doain saudara kita, besok saudara kita juga ogah doain kita, betul? Ada? Agaklah kita mau orang paham, orang ngerti, betul ya? Kalau sama-sama muslimin muslimat, mukminin mukminat, ya saling mendoakan. Paham. Jelas ya? Bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu enggak dari mana-mana. Bukan orang lain, bukan saudara kita, bukan orang tua kita, tapi kita sendiri. Besok kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah yang kita kerjakan semasa hidup kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa hidup kita, besok kita akan meninggal dunia, dia ngikut, itu yang bisa nolongin kita. Kan punya orang tua, kan punya saudara, betul? Kan punya istri, kan punya anak, betul? Besok nggak bisa nolongin kita, nggak bisa nolongin kita. Di hari kiamat sebelum kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kumpul di padang mahsyar, sia-sia aing-aing, lu gua, nafsi nggak kenal kita sama PRT, apalagi mantan RT nggak kenal. Mohon maaf. Nggak kenal kita, betul ya? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Abasa. Pada hari itu, artinya pada hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seseorang itu ditinggalkan oleh saudaranya. Kita nih sekarang bersaudara, gitu ya, walaupun beda sama beda bapak, betul? Besok masing-masing. Kita punya saudara, abang, adik, benar ya? Besok masing-masing di sana. Wa ummi wa abi, bapak ibu kita masing-masing. Bapak-bapak, emak-emak, anak-anak. Enggak seperti sekarang, enggak. Ini bisa ngumpul begini, besok kagak. Enggak kenal kita sama Pak RT. Pak RT baru rumah kita. Lo bukan warganya, orang Kalisari. Betul ya? Masya Allah, tega banget Pak RT. Jangan ngundang teh kalau gitu mah. Kenal nggak Pak RT sama kita? Kenal sekarang, tapi di sana nggak kenal nanti, betul? Karena masing-masing sibuk ngurusin dirinya masing. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi, sahabat kita siapa? Istri kita yang kita sayangin banget, pokoknya. Masya Allah tuh montoknya, lahir demplon, ya kan ya? Hidungnya mancung, masya Allah, masya Allah. Kita mati. Sebelah doangan matanya yang sakit. Lo kagak? Alhamdulillah, lagi gua mati. Bisa kawin lagi. Tuh, bini brengsek begitu. Emang bini cakep begitu bang, banyak yang ngincer, ya kan? Kapan lakinya mati? Tuh bang, makanya kalau nyari bini jangan yang cakep, nyari bini yang pintar nyari duit. Iya. Duit taruh di bantal. Wow. Temu sama dia cari. Bawa kasur, temu. Di kamar mandi itu betin, temu juga, ya nggak? Kita bawa sepatu, ketemu juga. Wah, tahu di mana aja tahu tuh pintar. Tuh pintar nyari duit bini kita. Nah, jadi walaupun kita sayang banget sama bini sekarang di alam dunia ini karena kita cinta sama dia, besok meninggal dunia putus sudah. Apalagi nanti di sana di akhirat masing-masing. Dia kita. Bapak juga begitu juga.
anak yang kita sayangi. Ternyata punya anak nih, punya anak kayak gitu sih? Agak Pak RT. Yang emang betul. Pak RT nggak hamil, Pak RT nggak nyusuin, betul nggak? Betul. Ada dia betul nggak beranak kagak, nyusuin kagak, ya kan? Modern place doang Pak RT. Aku punya anak, betul ya? Betul. Yang punya anak siapa? Istri kita, dia yang hamil, betul ya? Betul. Dia yang melahirkan, dia nyusu, betul. Yang neren dia, oh neren Pak. Ngedek. Nah kalau nggak dikerin mah nggak bisa keluar Bang, betul ya? Tapi sekarang udah canggih, pakai sesar, seret aja langsung keluar. Mau jam berapa, mau hari apa, ya kan? Sama Pak Ustadz, tanggal 9 bulan 9 tahun 99 jam 9. Bisa nggak? Bisa. Canggih, benar ya? Dicancang pergi. Masya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, artinya nanti di yaumil kiamah seseorang itu ditinggalkan oleh saudaranya, oleh bapak ibunya, oleh istrinya, dan juga oleh anak-anaknya. Jadi kita nasib di sana nafsi-nafsi, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di alam dunia ini. Jangan bapak ibu kira sekarang di alam dunia kita begini nih nggak ada pertanggungjawaban, ada pertanggungjawaban di sana. Nah, kunaon gitu Pak Ustaz? Nikmat yang Allah berikan sama kita banyak dikit. Banyak dikit. Sementara ini kita minta kagak? Minta kagak sama Allah? Minta jarang-jarang. Minta sehat, udah dikasih sehat, betul ya? Lupa minta lagi, betul ya? Dikasih rezeki, betul ya? Dikasih sama Allah rezeki, betul ya? Alhamdulillah. Besok lupa lagi berdoa. Kadang-kadang berdoa, kadang-kadang mau jadi kita begitu tuh. Kudunya mah tiap waktu terus minta terus, betul ya? Kita kadang-kadang, tapi itu nikmat Allah berikan kepada kita. Enak kagak? Woi, enak kagak? Enak, tapi besok dipertanggungjawabkan. Buat apa itu rezeki? Makan sop enak, masya Allah, mertua jauh nggak kelihatan. Makan sate enak, betul. Mertua dilegokan nggak kelihatan. Apalagi di Aceh jauh banget. Makan di Jakarta, nggak kelihatan. Masya Allah. Itu nikmat tadi. Kalau kita salah niat makan minum, betul. Salah niat nih. Buat apa makan minum? Ente makan minum buat apa? Tuh, kenyang katanya. Berarti setelah kenyang nggak ibadah. Ngerti PA emang. Jangan begitu, kita makan minum niatnya untuk ibadah supaya ada pahalanya. Dan jangan lupa baca doa. Ini kagak makan minum nggak baca doa. Diingetin sama Tuhan, boro-boro, nggak alhamdulillah, juga, saya kenyang amat gue ya, begitu ngomongnya. Siapa itu? Si Gondrong. Nih, kita begitu modelnya katanya. Padahal itu tadi kita makan minum tujuannya untuk ibadah, karena besok nikmat itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nikmati sekarang akan dipertanggungjawabkan di hadapan belum ibadah kita. Kalau kita mau jujur, nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan amal ibadah kita saat ini banyak kan mana? Jujur apa? Nikmatnya banyak, betul. Makan enak, tidur enak, betul. Jalan enak, ngapain aja? Karena apa? Sehat. Coba dikit aja sakit sariawan, apa aja gak enak. Betul. Masya Allah. Padahal cuma dikit doang, gara-gara digigit tuh lidah. Lah makan ini kagak enak, makan itu gak enak, ngapain itu? Ditegur sama Tuhan, lu makan ingat sama Allah, betul. Karena jangan sampai salah niat. Niat makan, niat minum buat ibadah. Supaya ketemu nanti di sana tetap pertanggungjawabannya. Buat apa kamu makan minum? Aku makan minum niatnya untuk ibadah. Jadi kita kadang-kadang nggak begitu. Makan aja, betul ya? Minum aja. Tidur sampai ngorok. Betul ya? Bangun tidur, baca doa, kagak. Pak RT.
tidur nggak baca doa, bangun tidur nggak baca doa. Ada yang gitu? Ada. PT sono itu mah kagak. Subhanallah. Bapak Ibu yang berbahagia. Oleh karena itu sekarang kita selagi masih hidup perbanyak amal ibadah kita. Karena besok kita kembali kepada Allah, amal ibadah itulah yang akan bersama dengan kita masuk ke alam kubur besok kita nih. Woi, besok kita bakal mati, meninggalkan dunia, betul? Masuk ke liang laut rame-rame apa sendiri? Berani? Berani kagak dikubur dek-dek? Mati. Hah? Lah, kalau takut mah kanyutin aja bang. Mau gak mau kita di alam kubur sendirian. Tapi kalau amal ibadah yang kita lakukan tadi semata-mata karena Allah, besok amal ibadah kita, iman kita bisa nemenin kita di kubur. Sholat kita jadi penerang. Amin. Bacaan Quran kita jadi penerang kita. Kan gelap di kuburan. Tempatnya cuma setengah meter apa betul? Lebarnya ya. Ya kurang begitu dah. Kuburan di sini begitu. Kalau beda sama kuburan di kampung. Kuburan di kampung mau lebar semeter lebih. Panjangnya seukuran 2 meter lebih, betul ya. Dalamnya setinggi kita gitu. Kita diri nih, kita nih, begini nih, di segini nih. Dalam nggak? Dalam di kuburan kita makanya di sini aja, di dalam kuburan. Ya nggak ada? Tendang aja jadi mengapa diangkat ya? Beda kuburan sini betul. Tapi ternyata kita nanti di alam kubur itu, masya Allah pengap, kagak ada AC, kagak ada penerangan betul. Kalau gitu saya bawa pusat lampu yang nggak ada di rumah LED ini, kuburan terangin gitu ya, pakai AC bisa? Bisa kagak? Kagak. Bagaimana sih kita di kuburan itu? Pengap, gelap, betul ya? Enak kagak? Enak kagak? Logika kita nggak enak, betul. Tapi ternyata enak kalau kita kembali kepada Allah, bawa iman, bawa amal. Sekali lagi, kalau kita besok kembali kepada Allah, meninggalkan dunia ini, bawa iman, bawa amal soleh, maka dikubur menjadi nikmat. Oh iyalah. Oh. Ternyata sampai hari ini Pak Trisno kagak balik-balik, berarti betah tinggal di sono. Betul ya? Bagaimana Pak Ustadz di kuburan itu? Digambarkan dalam kitab Ar-Ruh, ketika seseorang masuk alam kubur kemudian dibaringkan menghadap ke kiblat ya, ditutup 7 langkah, orang yang mengantarkan dari kuburan tadi datang 2 malaikat. Siapa itu? Munkar wa Nakir. Assalamualaikum Pak Trisno. Waalaikumsalam. Karena orang soleh ditanya assalamualaikum, jawab waalaikum. Tapi dia nggak soleh. Ada nggak namanya soleh orang yang nggak soleh? Assalamualaikum nggak jawab dia mah. Emang di alam dunia begitu, ketemu orang nggak pernah salam, benar ya? Cuek baik. Orang assalamualaikum cuek aja, dia nggak dijawab bang. Lari soalnya begitu juga. Malaikat datang assalamualaikum, cuek dia, dikemplang. Tuh, malaikat datang assalamualaikum, dijawab berarti waalaikumsalam. Kenapa? Karena di alam dunia pernah melakukan itu. Ketika mengucapkan salam orang lain dijawab waalaikum, maka besok malaikat datang dijawab juga waalaikum. Alhamdulillah. Enak gak tuh? Ini malaikat mau nanya man robuka, kalau jawabnya bener baik lagi dia. Baik lagi. Subhanallah. Lapor, ya Rob, ini bulan bin bulan saya datang mengucapkan salam, dijawab salam. Wah betul, orang bener itu. Orang bener itu, udah jangan tanya lagi. Boleh siksa, jangan ditanya lagi. Boleh siksa, betul. Ditanya kagak, enak gak bang? Enak. Mau ditanya apa mau diterusin? Mau ditanya mau terusin? Tanya terusin, beneran bang. Ditanya juga terusin juga. Man robuka wa man nabi wa panjang.
betul. Atuh aja waalaikumsalam nggak kejawab, betulnya. Tapi ketika assalamualaikum dijawab, yang lain ditanya, enak nggak? Nah, Bisa assalamualaikum? insya Allah. Insya Allah. Insya Allah doang. Ketika malaikat bertanya, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, itu malaikat lapor lagi. Itu loh, nggak usah tanya dah. Bilang sama dia, nom ka naumil arus, tidur ya Patrisno seperti tidurnya pengantin. Enak nggak? Enak. Tidur pengantin gede-gede banget, enak banget bang. Diintip orang, pengantin baru, apa katanya? Sekali udah. Ya ya. Woi, pengantin baru, bener nggak? Masya Allah. Orang mau kata apa kayak bodoh amat, bener nggak? Orang enak berdua, bener ya? Enak nggak? Enak. Yang udah ngerasain, Iya. yang enak belum ngerasain, bener ya? Subhanallah. Tuh kata malaikat gitu. Tetapi ternyata orang yang mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, contoh, setiap akan tidur dia baca surah Al-Muluk. Ini mau tidur nih, jam 9, jam 10. Ini kan dia jam 9, kok setengah 9 nih. Tidur jam 9, ya kan? Ambil air wudhu, baca surah Al-Muluk. Terus tidurannya baca Fatihah, baca Qul 3 kali, Falaq, An-Nas, ayat kursi, selesai baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina, sampai meremnya, adanya. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diutus oleh Allah jaga itu sampai dia bangun. Subhanallah. Mohon maaf sekali lagi, banyak terjadi lagi tidur dikirimin. Lagi tidur dikirimin. Ada kiriman, ada kirimun. Yang begini, yang begitu. Lagi tidur. Apa itu? Oh, macam-macam dah yang udah tahu mah, bener ya? Masya Allah. Kadang-kadang lagi tidur bangun nggak bisa lagi, betul? Ada yang lewat bang, nggak bangun lagi maksudnya. Masya Allah, meninggal dunia. Ada yang bangun nggak bisa bangun, langsung lumpuh. Ada yang begitu. Dikirimin apa tuh? Ada yang ngirimin lelemu, you know lelemu, santet. Ya, dikirimin begini begitu. Wow, lagi tidur tuh. Kenapa? Karena rohnya keluar, gampang masuk yang begitu. Tapi kalau orang yang mengamalkan bacaan tadi dijaga oleh malaikat sampai bangunnya, yang begitu nggak bakal masuk, mental. Nggak percaya? Cobain. Kalau nggak lewat, ya. Saya berikan begini karena apa? Banyak terjadi karena tidur nggak pakai baca wudhu, nggak pakai baca-bacaan, tidur aja kan seperti binatang, betul? Binatang itu nggak seperti kita, betul ya? Lihat ayam kalau tidur, burung kalau tidur, kucing kalau tidur, wah dia mendengar sendiri langsung merengek. Kalau kita enggak, hidup banget kalau bakal bangun, apalagi ngorok. Masya Allah, kagak bakal bangun kita kan. Nah disinilah pentingnya buat kita. Maka supaya besok ketika meninggal dunia roh kita, jasa kita utuh, maka amalkan surah Al-Muluk. Mau tidur baca surah Al-Muluk, baca Fatihah, baca Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, ada ayat kursi dibaca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita. Besok di yaumil kiamah masuk ke dalam kubur tadi itu sudah enak diamal. Bisa apalagi di sana. Di alam kubur saja sudah nikmat, apalagi di akhirat. Maka oleh karena itu awal permulaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kematian. Kalau sudah berjumpa dengan Allah, kematian yang gampang, yang mudah, insya Allah melalui yang lain pun lebih mudah. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Mudah-mudahan sedikit dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhumah diampuni dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Kita yang hadir semua panjang umur, sehat walafiat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Amin ya robbal al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.